Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai eksponen dan logaritma. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh yang menggunakan eksponen dan logaritma. Pada gambar yang pertama, ini adalah virus dari COVID-19 yang di awal penularannya, grafik perkembangannya dapat digambarkan sebagai bentuk eksponen. Gambar yang kedua adalah asuransi. Seorang perencana keuangan atau commission planner menerima komisi dari produk finansial yang mereka rekomendasikan kepada seorang klien. Perencana keuangan menggunakan matematika untuk memahami situasi finansial dari seorang klien dan membuat rencana keuangan, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, dengan berdasarkan banyak faktor. Misalnya adalah asuransi kesehatan, asuransi dana pensiun, asuransi rumah, dan lain sebagainya. Rumus fungsi yang digunakan untuk memperkirakan atau menaksir total investasi tersebut biasanya menggunakan fungsi eksponen. Pada gambar yang ketiga, kita lihat di sini, pada perbankan biasanya menggunakan suku bunga majemuk yang menggunakan bentuk eksponen dan merupakan fungsi pertumbuhan jika jumlah tabungannya terus bertambah. Dilihat di sini pada gambar yang keempat. Pada pertunjukan musik, ada beragam alat musik yang dimainkan, dan alat musik tersebut mempunyai bunyi yang beragam. Kuat atau lemahnya bunyi yang kita kenal sebagai taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ini yang dapat diterima oleh telinga manusia itu adalah antara 10 pangkat min 12 watt per meter persegi sampai 1 watt per meter persegi. Bentuk bilangan 10 pangkat min 12 ini merupakan bentuk dari bilangan berpangkat. Pada gambar yang terakhir, ini adalah contoh gambar sebuah mobil. Misalkan kita membeli mobil di tahun 2020. Maka kita akan menjual mobil tersebut lagi, itu akan mengalami penurunan harga di setiap tahunnya, yang merupakan bentuk dari fungsi peluruhan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah peta konsep dari eksponen dan logaritma. Pada eksponen ini kita bagi lagi dia menjadi sifat-sifat eksponen, fungsi eksponensial, dan bentuk akar. Lalu pada logaritma kita lihat di sini adalah sifat-sifatnya dan hubungan dari eksponen dan logaritma. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat dari eksponen. Bagaimana kita menggambarkan bentuk dari eksponen? Kita ingat lagi di sini, di SMP kalian telah belajar mengenai eksponen. Perkalian berulang dari suatu bilangan real itu dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya di sini adalah ibu tuliskan di sini, ini misal kita punya di sini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kita lihat di sini ini 3-nya merupakan perkalian berulang sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 4. Dengan 3 kita sebut adalah bilangan pokok atau basis, dan 4 kita sebut pangkat atau eksponen. Nah, 3 pangkat 4 inilah yang kita sebut dia sebagai bilangan berpangkat. Ini kita sebut dia sebagai bilangan berpangkat. Jadi definisi dari bilangan berpangkat, ini definisinya, jika A adalah bilangan real, ini jika A adalah bilangan real, dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Ini akan sebanyak N faktor. Ini ada sebanyak N faktor. Dengan A-nya disebut bilangan pokok atau basis, ini kita sebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat
atau eksponen. Ini kita sebut pangkat atau eksponen. Nah, sekarang kita lihat di sini sifat-sifat dari eksponen. Pertama kita bedakan terlebih dahulu ya. Yang pertama untuk pangkat bulat positif. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai pangkat bulat positif. Sifat yang pertama itu adalah perkalian dari bilangan berpangkat. Kita nyebutnya sifatnya perkalian dari bilangan berpangkat. Contoh misalnya di sini, ibu punya adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan definisi, maka 2 pangkat 2 akan merupakan perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali. Kalau 2 pangkat 3 ini merupakan perkalian berulang dari 2 sebanyak 3 kali. Nah, kita lihat lagi, ini 2-nya ada sebanyak 5 kali perkalian berulangnya, maka kita tulis menjadi 2 pangkat 5. Ternyata diperhatikan di sini, ini merupakan kalau perkalian dari bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi kita lihat di sini kita punya bentuk umum ini ya. Jadi ini bentuk umum, ibu nyebutnya nanti. Jika A adalah bilangan real, ini singkat tulisnya ya. Jika A adalah bilangan real dan M, N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N dikali A pangkat N ini akan menjadi A pangkat N ditambah N. Jadi kalau dua bilangan dengan bilangan pokok yang sama, dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dikalikan, maka hasilnya adalah pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sifat yang kedua itu adalah pembagian dari bilangan berpangkat. Contoh ya, ini contohnya nulisnya juga ibu singkat. Misalnya ibu punya di sini adalah 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 5 berdasarkan definisi tadi, berarti ini adalah perkalian berulang dari 3 sebanyak 5 kali. Ini kita kalikan dia sebanyak 5 kali, lalu dibagi dengan 3 pangkat 2, berarti perkalian berulang dari 3 sebanyak 2 kali. Nah, ini kita hitung, ini akan nanti bisa habis terbagi dengan 3, hasilnya dibagi 3 hasilnya 1, maka tinggal 3-nya ada sebanyak 3 kali. Jadi ini akan menjadi 3 pangkat 3. Perhatikan di sini ternyata ketika kita membagi dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Maka sifat yang kedua, kalau ibu tulis dalam bentuk umum, ini nanti bentuk umumnya ibu singkat menjadi BU ya, bentuk umum jadinya. Jika A adalah bilangan real dan M, N adalah bilangan bulat positif, maka kita punya di sini kalau A pangkat N dibagi A pangkat M, atau bisa ditulis juga seperti ini, A pangkat N dibagi A pangkat M, maka ini hasilnya pangkatnya tinggal dikurang. Jadi jika dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama itu dibagi, maka hasilnya adalah pangkatnya dia dikurang. Sifat yang ketiga, ini adalah perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi kita menyebutnya adalah perpangkatan dari bilangan berpangkat.
Contoh di sini, Ibu punya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka ini menjadi berdasarkan definisi bilangan berpangkat, ini adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sebanyak 3 faktor. Nah, berdasarkan sifat yang pertama tadi, jika bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Berarti ini 2 tambah 2 tambah 2. Ini akan menjadi 2 pangkat 6. Kita lihat di sini, berarti kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikali. Ini jadi 2 pangkat 6. Jadi bentuk umumnya, jika A adalah bilangan real dan N, M adalah bilangan bulat positif, maka kita lihat di sini A pangkat M dipangkatkan lagi N, hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikali. Sifat yang keempat, itu adalah perpangkatan pada perkalian bilangan. Jadi kita menyebutnya perpangkatan pada perkalian bilangan. Contoh misalnya di sini adalah 5 dikali 6 pangkat 2. Maka 5 kali 6-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. Jadi 5 kali 6 dikali lagi 5 kali 6. Nah, perkalian ini berarti Ibu buka kurungnya akan tertulis jadi 5 kali 6 kali 5 kali 6. Ini bersifat komutatif, jadi bisa pindah tempat. 5-nya ada sebanyak 2 kali dan 6-nya juga ada sebanyak 2 kali. Maka bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Jadi kalau perkalian bilangan berpangkat dipangkatkan, maka hasilnya pangkatnya tinggal dipangkatkan masing-masing. Bilangan tersebut tinggal dipangkatkan masing-masing. Jadi kita mempunyai bentuk umum jika A dan B adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A kali B dipangkatkan N, hasilnya akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ini berarti kita lihat di sini, kalau suatu bilangan dikalikan dengan bilangan lainnya baru dipangkatkan, hasilnya sama saja dipangkatkan masing-masing. Sifat yang kelima itu adalah pembagian dari hasil bagi 2 bilangan. Jadi kita menyebutnya pembagian dari hasil bagi 2 bilangan. Contoh Ibu punya di sini ya, 5/4 dipangkatkan 3. Berarti berdasarkan definisi bilangan berpangkat, 5/4-nya akan kita kalikan sebanyak 3 kali. Jadi 5/4 kali 5/4 kali 5/4. Nah, waktu kita lihat di sini, berarti kalau dia pecahan dikalikan, berarti tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini hasilnya akan menjadi 5 kali 5 kali 5 dibagi 4 kali 4 kali 4. Maka kita menuliskannya menjadi 5 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Jadi kalau hasil bagi dari 2 bilangan kita pangkatkan, maka
di sini adalah tinggal dipangkatkan masing-masing. Ini maaf ya, Ibu salah tulis, ini bukan pembagian tapi perpangkatan dari hasil bagi dua bilangan. Ibu ralat di sini ya nulisnya. Jadi ini adalah perpangkatan dari hasil bagi dua bilangan. Jadi kita punya bentuk umum di sini itu jika A dan B adalah bilangan real. Jika A dan B adalah bilangan real. Dan N adalah bilangan bulat positif. Maka kita bisa tuliskan di sini A dibagi B. Kemudian dipangkatkan N, hasilnya akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan syarat ini ya, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0, karena pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Ini adalah sifat dari bilangan bulat positif. Kemudian kita akan mempelajari tentang pangkat bulat negatif dan 0. Jadi ini adalah pangkat bulat negatif dan 0. Nah, yang pertama berarti adalah pangkat bulat negatif terlebih dahulu. Jadi ini pangkat bulat negatif. Kita lihat contohnya di sini ya. Contohnya misalkan adalah 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5. Berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat berarti ini 3-nya akan dikalikan sebanyak 3 faktor dan 5-nya akan dikalikan sebanyak maaf Ibu salah tulis ya. 3-nya akan dikalikan sebanyak 5 faktor. Jadi ini akan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini kita lihat, maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3 hasilnya 1, ini juga sama. Maka di pembilang hasilnya tinggal 1, di bawah tinggal 3 kali 3. Berarti ini kita tulis menjadi 3 pangkat 2. Nah, di ruas kanan akan tertulis jadi 3 pangkat 2, tapi di ruas kiri kalau berdasarkan sifat bilangan berpangkat tadi, pembagian dengan bilangan yang pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang. Jadi 3 dikurang 5 adalah min 2. Nah, kita lihat di sini bahwa 3 pangkat min 2 itu bisa dituliskan menjadi 1/3 pangkat 2. Jadi kita punya di sini bentuk umum. Jika A adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. N adalah bilangan bulat positif. Maka kita punya di sini A pangkat min N dapat dituliskan menjadi 1/A pangkat N, dan sebaliknya A pangkat N dapat dituliskan menjadi 1/A pangkat min N. Lalu yang berikutnya kita akan belajar di sini adalah pangkat dari 0. Jadi yang kedua itu adalah pangkat 0. Nah, ini kita belajar nanti pangkat 0. Nah, dilihat di sini pangkat 0. Ini Ibu berikan contohnya, misalnya adalah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Berarti ini 2-nya akan dikalikan sebanyak 3 faktor. Lalu yang di bawah juga akan sama, di penyebutnya 2 kali 2-nya juga akan sebanyak 3 faktor. Nah, ini pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 2. Maka ini hasilnya pembilangnya tinggal 1, penyebutnya tinggal 1. Maka di ruas kanan hasilnya 1. Nah, di ruas kiri berdasarkan sifat
pembagian dari bilangan berpangkat, maka ini 3 dikurang 3 hasilnya 0. Jadi 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Maka kita punya di sini bentuk umum itu jika A adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka kita punya di sini A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi bilangan berapapun kecuali 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, sifat-sifat yang tadi jika kita rangkum, ini akan dia seperti ini. Kalau yang tadi berlaku untuk bilangan positif, maka ketika kita sudah belajar bilangan negatif, maka dia berlaku juga. Makanya di sini sifatnya akan tertulis jika A, B adalah bilangan real dan M dan N adalah bilangan bulat. Maka ini sifat-sifat yang tadi sudah dipelajari. Jadi ada 7 sifat di sini. Perkalian dari bilangan berpangkat, pembagian dari bilangan berpangkat. Lalu yang ketiga adalah perpangkatan dari bilangan berpangkat. Yang kelima, perkalian 2 bilangan jika dipangkatkan. Nanti yang ke 5 itu adalah dia pembagian perpangkatan dari pembagian 2 bilangan berpangkat. Lalu yang ke-6 itu adalah pangkat negatif dan yang ke-7 adalah pangkat 0. Nah, berikutnya contoh-contoh yang sudah menggabungkan beberapa sifat sekaligus. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kita jawab terlebih dahulu untuk yang bagian A yang pertama. Jadi kita jawab bagian A yang pertama. Ini soalnya Ibu tulis lagi, Y pangkat 2 dikali Z dibagi 2 dikali 4. Ini Y pangkat 3 dikali Z dibagi Y. Nah, ini adalah pecahan. Maka untuk pecahan tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini Ibu tulis bilangan terlebih dahulu, berarti ini Ibu tulis 4-nya terlebih dahulu. Lalu pembilangnya kita kalikan di sini. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Ketika dikali berarti pangkatnya dijumlah. Berarti 2 tambah 3 ini akan menjadi Y pangkat 5. Lalu Z dikali Z. Ini berarti Z pangkat 1, 1 tidak ditulis. Berarti Z pangkat 1 ditambah Z pangkat 1 dikali Z pangkat 1. Maka pangkatnya dijumlahkan menjadi 2. Ini menjadi Z pangkat 2. Yang di penyebut ini berarti hasilnya adalah 2 kali Y. Ini menjadi 2Y. Ketika kita sederhanakan, maka ini 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu Y pangkat 5 dibagi dengan Y. Berarti pangkatnya dikurang. Berarti 5 dikurang 1. Ini akan menjadi Y pangkat 4, Z pangkat 2. Ini adalah hasil dari jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, untuk A yang kedua, kita punya di sini H pangkat N dikali H pangkat N ditambah 1 dibagi H pangkat N-1. Boleh juga ini kamu langsung, boleh juga satu-satu. Nah, Ibu gunakan yang langsung ya. Artinya apa? Ini pembilangnya dia dikali. Berarti pangkatnya dijumlah. Karena ini di semua ini, contoh ini bilangan pokoknya semua adalah H. Berarti ketika dikali pangkatnya dijumlah, ketika dibagi pangkatnya dikurang. Jadi hasilnya Ibu gunakan dia langsung. Jadi H pangkat ini N ditambah N tambah 1. Lalu ini dibagi, jadi pangkatnya dikurang. Jangan lupa gunakan kurung, jadi N dikurang 1. Hasilnya menjadi, ini kita lihat di sini ya, kita buka kurungnya, jadi N ditambah N tambah 1. Ketika buka kurung dilihat di sini, ini berarti min N ditambah 1. Jadi sekarang kita jumlahkan N tambah N dikurang N. Itu hasilnya akan menjadi N plus 1 plus 1 itu akan menjadi plus 2. Maka bentuk sederhananya menjadi H pangkat N tambah 2. Untuk contoh yang ketiga, kita lihat di sini. Ini Ibu lingkari ya.
biar bedakan dengan angka. Contoh yang ketiga berarti ini adalah 10 pangkat dikali R pangkat 4 S pangkat S aja ya, R pangkat 4S dipangkatkan lagi 3 baru dibagi dengan 5 R pangkat 2 pangkatkan lagi 2. Ingat dari pengoperasian bilangan, pangkat lebih tinggi dibanding bagi dan kali, maka kita kerjakan dulu yang berpangkat. Jadi ini sama saja 10 dari R pangkat, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali menjadi R pangkat 12, ini menjadi S pangkat 3 dibagi ini menjadi 5 pangkat 2 lalu R pangkat 4. Yang ini 10-nya di luar kurung, jadi 10-nya tidak dipangkatkan 3. Tapi yang ini 5-nya ada di dalam kurung, berarti 5-nya juga dipangkatkan dengan 2. Nah, ketika kalian agak bingung hitungnya, kita tulis ya bentuknya bersusun. Jadi 10 R pangkat 12 S pangkat 3 ini dibagi 5 pangkat 2 R pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat nih bilangan dengan bilangan, lalu yang bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Ini R pangkat 4. 10 dengan 5 pangkat 2 berarti sama-sama punya faktor 5. Berarti 10 kita bagi 5 2. 5 pangkat 2 dibagi 2 hasilnya menjadi 5 pangkat 1 atau dia sama saja 5. Lalu R pangkat 12 dibagi R pangkat 4. Ini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dikurang. Jadi 12 dikurang 4 menjadi 8. Jadi R pangkat 8. Nah, yang S tidak ada, jadi ini tetap S pangkat 3. Ini hasil dari bentuk sederhananya. Contoh yang keempat ya. Kita lihat dulu di sini soalnya biar bisa Ibu tulis. Ini yang keempat. Itu adalah A pangkat M dipangkatkan lagi M tambah 1 dibagi A pangkat M dikurang 1 dipangkatkan lagi dia M. Nah, mengerjakan seperti ini kita harus sederhana, pelan-pelan. Jadi ketika pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dia dikali. Jadi ini akan menjadi A pangkat M dikali M tambah 1 dibagi A pangkat, yang ininya berarti M dikurang 1 dikali dia M. Nah, ini perkalian dari bentuk aljabar, berarti tinggal dikalikan ke dalam, jadi A pangkat M kuadrat tambah M kali M jadi M kuadrat, M dikali 1 dia menjadi M, dibagi A pangkat M kuadrat min M. Ketika dibagi berarti pangkatnya dikurang, jadi A pangkat ini karena lebih dari satu suku kita gunakan kurung, M kuadrat ditambah M dikurang M kuadrat dikurang M. Nah, sekarang kita buka kurungnya, jadi A pangkat M kuadrat tambah M dikurang M kuadrat, ini min dengan min jadi tambah ya, tambah M. Nah, ini hasilnya adalah 0, maka tinggal M tambah M jadi 2M. Jadi bentuk sederhananya adalah A pangkat 2M. Sekarang contoh yang kelima. Yang kelima kita lihat di sini. Ini adalah pangkat 0, jadi K pangkat 0 ditambah K pangkat 1. K pangkat 0 hasilnya dia 1, K pangkat 1 hasilnya adalah K. Bentuk sederhananya ada ini. Ini tidak bisa dijumlah karena dia beda jenisnya. Yang terakhir, contoh yang terakhir untuk nomor 6, kita lihat di sini itu min dari min X dipangkatkan 0. Yang punya pangkat 0 itu dalam min X. Jadi hasilnya ini ada tetap min, ini hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah min 1. Nah, contoh sekarang bagian yang B. Ini lihat bagian B ini tuliskan dalam bentuk pangkat positif. Sekarang lihat contoh yang pertama. Kita punya di sini 0,2 pangkat min 2 dibagi 5 pangkat min 1. Nah,
Ini bentuknya desimal, maka kita tulis dulu dalam bentuk pecahan. 0,2 berarti 2/10, disederhanakan lagi jadi 1/5. Jadi ini kita bisa tuliskan jadi 1/5 pangkat min 2 dibagi 5 pangkat min 1. Nah, ini kita lihat di sini 1/5 pangkat min 2. Jadi kalau 1/5 pangkat min 2 bisa kita tuliskan ini dibagi ya. Ibu nulisnya jadi bentuknya seperti ini. Ini Ibu tulisnya seperti ini ya. Jadi 1/5 pangkat min 2. Ini jadi kalau dibagi ini ditulis dalam, lihat sifat dari ini ya. Kita punya sifatnya. Nah, jadi kalau dia A pangkat min N, dia di penyebut, ini kita tuliskan bisa jadi A pangkat N. Jadi untuk yang contoh ini, jadi ini bisa kita tuliskan jadi sama saja dikali 5 pangkat 1. Nah ini berarti saat ini kita bisa tuliskan jadi 1 pangkat min 2 dibagi 5 pangkat min 2 kali 5 pangkat 1. Kalau dia di pembilang, pangkat positifnya akan di penyebut. Ini salah tulis ya. Kalau di penyebut, pangkat positifnya jadi di pembilang. Lihat ini ya. Ini dia pangkat negatifnya ada di atas, maka pangkat positifnya di bawah. Jadi kalau dia pangkat positifnya di atas, pangkat negatifnya yang di bawah. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 2 dibagi 1 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Dikali berarti pangkatnya dijumlah. Ini jadi 5 pangkat 3, 1 pangkat 2 itu tetap 1, jadi 5 pangkat 3 dibagi 1 tetap hasilnya 5 pangkat 3. Lalu yang kedua, ini 1 dibagi 2 pangkat min 2 dibagi 3 pangkat min 3. Ini kita tulis dulu, jadi sama saja 1 dibagi 1/2 pangkat 2 dibagi 1/3 pangkat 3. Kita kerjakan karena tidak menggunakan kurung, berarti kita gunakan yang tertulis lebih dahulu. Dibagi pecahan itu sama saja dikali kebalikannya. Jadi ini sama saja dikali 2 pangkat 2 per 1. Ini tetap ya, kita tulis dulu tetap 1/3 pangkat 3. Jadi ini hasilnya menjadi 2 pangkat 2 dibagi 1/3 pangkat 3. Sama kayak tadi, dibagi pecahan kali kebalikannya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 per 1. Nah, jadi ini hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, dia hanya minta dalam bentuk pangkat positif, tidak dihitung ya. Lalu contoh yang terakhir. Ini kita lihat dulu soalnya biar bisa ditulis. Kita suruh mengubah jadi pangkat positif. Ini jadi A pangkat min 1 B dikurang A kali B pangkat min 1 dibagi A pangkat min 1 dikurang B pangkat min 1. Ini kita ubah dulu. Berarti ini kita ubah A pangkat min 1 jadi 1/A kali B dikurang A kali 1/B dibagi ini menjadi 1/A dikurang 1/B. Nah ini 1/A kali B itu menjadi B per A dikurang A per B. Kita bagi menjadi 1/A dikurang 1/B. Pengurangan dua pecahan itu kita sederhanakan dengan menyamakan penyebutnya. Jadi ini kalau ini A, ini B, berarti ini kita kalikan B, pembilang dan penyebutnya ini kita kalikan. Sama juga dengan yang di penyebut. Jadi ini menjadi B kali B dibagi AB dikurang A kali A dibagi AB. Dibagi ini ya. Yang atas, yang bawah menjadi B per AB dikurang A per AB. Nah sekarang ini Ibu tulis, jadi bentuknya menjadi B kuadrat dikurang A kuadrat per AB dibagi ini hasilnya menjadi B dikurang A per AB. Dibagi pecahan sama saja dikali kebalikannya, ini menjadi B kuadrat min A kuadrat per AB dikali menjadi di sini AB
per B min A. Nah, ini sama-sama nilainya, jadi ketika dibagi dia hasilnya akan menjadi 1. Ini bentuknya menjadi B kuadrat min A kuadrat per B min A. Ini ingat nih, di SMP namanya selisih 2 kuadrat. Bisa kita sederhanakan menjadi B min A dikali B plus A. Ini dibagi lagi B min A. Ini berarti pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan B min A. Ini hasilnya tinggal 1, maka paling sederhana bentuknya adalah tinggal B ditambah A. Ini adalah contoh-contoh yang menggunakan gabungan dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.